Okay, hi Cosmos, welcome back. Okay, we will continue our topic, especially today we will study about poem. Poem in Bahasa is puisi. Miss, why we study about poem? Yes, we study about poem because we will prepare for language week. Because especially grade 2, you will have competition to read poem during language week. Jadi kenapa kita belajar puisi hari ini? Karena untuk language week nanti kamu akan ada perlombaan membaca puisi. Jadi ini kita akan belajar tentang puisi. Oke. Oke, what's that poem? Apa itu puisi, Miss? Oke, let's check out. Puisi adalah suatu karya yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair. Jadi, puisi ini adalah suatu karya tulisan yang ditulis berdasarkan isi hati dari seseorang. Jadi, penyair itu artinya adalah pengarang puisi atau orang yang menulis puisi. Okay, next. There are some characteristic of poem. Biasanya puisi ditulis dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris. Nah, Miss Pita already make the line, the red line. Okay, look at ya. So this one, wait ya. Okay. Jadi yang Miss Pita lingkari pakai warna merah ini adalah contoh dari satu bait puisi. Jadi satu bait itu terdiri dari beberapa baris. Barisnya yang mana, Miss? Oke, look at the example. Negaraku Indonesia. This is the first line. Ini satu baris. Nah, Miss Pita tulis angka 1. Indah dan permai. Baris kedua. Bagiku oh. Baris ketiga. Sekali Indonesia, tetap Indonesia. Oke, ini baris keempat. And the last, takkan pernah tergantikan. Ini dia baris ke-5. Jadi, yang dikatakan bait itu adalah kumpulan dari baris-baris. Jadi, satu bait itu bisa terdiri dari 5 baris. Contohnya ini adalah puisi dengan satu bait, tapi dia terdiri dari 5 baris. Oke, ada juga dia puisi yang terdiri dari 2 bait. Misalnya satu baitnya itu ada 5 baris. Lalu nanti bait berikutnya itu juga 5 baris. Jadi remember, puisi itu ditulis dalam bentuk bait yang dimana bait itu terdiri dari beberapa baris. Oke, next. Sebelum membaca puisi, kita harus paham makna atau arti puisi. Jadi sangat penting untuk memahami arti dari suatu puisi yang akan dibacakan. Kenapa? Karena ketika kita membacakan puisi, kita harus menyesuaikan ekspresi kita ataupun gerak-gerik tubuh kita berdasarkan isi puisi. Contohnya, jika membaca puisi yang isinya sedih, maka ekspresi kita juga harus menunjukkan sedang sedih. Jika kita membaca puisi yang isinya tentang kebahagiaan, maka ekspresi kita atau raut wajah kita juga harus menunjukkan sedang bahagia. Nah, ada beberapa cara untuk membaca puisi dengan baik dan benar. Yang pertama, menghayati, yaitu perhatikan emosi, konsentrasi, dan ekspresi. Menghayati itu artinya memahami. Jadi kita sangat penting untuk memahami arti dari suatu puisi. Apakah puisi itu bertemakan dengan kesedihan atau tentang kebahagiaan? Perhatikan emosi. Emosi ini bisa seperti sedih, marah, ketakutan, atau bahagia. Konsentrasi sangat penting ketika kita membacakan puisi. Kita harus berkonsentrasi supaya kita bisa membacakannya dengan baik dan benar. Lalu ekspresi. Nah, seperti di awal yang Miss Pita katakan, kalau puisinya tentang kesedihan, tunjukkanlah raut wajah yang sedang sedih. Jika puisinya tentang kebahagiaan, maka tunjukkanlah ekspresi wajah yang sedang bahagia. Yang kedua, vokal atau kejelasan pengucapan. Sangat penting kamu menyampaikan isi puisi dengan kejelasan pengucapan sehingga pendengar bisa mendengar dengan baik puisi yang sedang kamu bacakan. Yang ketiga, tempo. Tempo itu adalah cepat atau lambat saat membacakan puisi. Jadi ada saatnya kita cepat mengucapkan kata-katanya, ada saatnya lambat juga. Lalu dinamika. Dinamika ini adalah mengenai
kuat atau lembutnya suara kita saat membacakan puisi. Jika tempo tadi adalah cepat atau lambat saat membaca, dinamika adalah kuat atau lembutnya suara kita sedang membaca puisi. Ada kalanya kita sangat kuat suara kita saat membaca puisi, ada kalanya kita sangat lembut ketika membaca puisi. Sesuaikan dengan puisi yang sedang kita bacakan. Dan yang kelima adalah penampilan. Nah, ini penting. Kenapa penampilan itu sangat penting? Contohnya adalah ketika kita membacakan puisi yang bertemakan atau berisi tentang semangat kemerdekaan. Maka, jika kita ingin membacakannya, kita bisa memakai pakaian atau kostum yang sesuai dengan temanya, yaitu carilah kostum yang berdasarkan, misalnya kalau temanya tentang hari kemerdekaan, maka pakailah kostum merah putih atau kostum yang melambangkan suatu kemerdekaan. Jadi ketika kita membaca puisi itu penampilan itu juga sangat dinilai, oke? Oke, that's about poem. Itu adalah penjelasan tentang puisi. Jadi, for the next time, Miss Pita will send to you the video about how to read the poem with correctly. Jadi, untuk pertemuan berikutnya, Miss Pita akan kasih contoh membacakan puisi dengan baik dan benar dalam bentuk video. Hari ini kita masih belajar tentang apa itu arti puisi dan juga cara-cara membaca puisi yang baik dan benar. Jadi, please study at home ya, Cosmos. Oke, thank you so much. Bye bye.